Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Eka Supriyatin, SSI MSI. Saya merupakan dosen yang bertugas di program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam video ini akan dijelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu statistika, meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah statistika membahas tentang penggunaan statistika dalam pemecahan masalah penelitian dan analisis data di bidang budidaya perairan, baik secara deskriptif maupun secara inferensial. Capaian pembelajaran mata kuliah statistika diantaranya, yang pertama adalah memahami konsep statistika dan mampu menerapkan dalam analisis data penelitian di bidang budidaya perairan. Yang kedua, mampu melaksanakan prosedur dan teknik analisis statistika serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Yang ketiga, mampu memilih metode analisis secara tepat dan menerapkannya pada data. Untuk metode pembelajaran sendiri, dilakukan dengan cara ceramah, kemudian diskusi, dan juga case-based learning. Untuk case-based learning, mahasiswa akan diberikan tugas untuk melakukan studi kasus yang berkaitan dengan budidaya perairan dilihat dari kacamata statistika. Untuk materi pembelajaran di mata kuliah statistika ini ada sebanyak 14 materi. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua penyajian data, ketiga ukuran pemusatan data, keempat ukuran penyebaran data, 5 peluang dan distribusi peluang, 6 penduga parameter, 7 penduga parameter 2 populasi, ke-8 metode sampling, 9 pengujian hipotesis 1 populasi, 10 pengujian hipotesis 2 populasi, 11 analisis korelasi, 12 analisis regresi sederhana, 13 analisis regresi berganda, 14 analisis regresi nonlinier atau polinomial. Untuk metode penilaian atau assessment dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama tugas sebanyak 5% bobotnya yang dikerjakan secara mandiri maupun kelompok. Yang kedua adalah kuis dengan bobot 10%, kemudian ada evaluasi tengah semester yang diberikan bobot 15%, lalu ada evaluasi akhir semester yang diberikan bobot 20%, dan juga case-based learning yang diberikan bobot paling tinggi, yaitu 50%. Penilaian untuk case-based learning ini didapatkan melalui laporan hasil studi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hari ini ketemu lagi sama saya. Ketemu lagi di mata kuliah statistika. Ini ada tatap muka dulu ya. Materinya adalah penyajian data. Sebelumnya ada yang sudah sempat baca-baca dulu sebelum kelas? Baik, ya. Untuk kemampuan akhir yang saya harapkan setelah adik-adik mempelajari materi ini, yaitu adik-adik mampu nantinya menyajikan data berdasarkan jenis data dan juga mampu mengelompokkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Mungkin pernah dengar ya tabel distribusi frekuensi atau ada mungkin grafik, diagram gitu ya. Saya harapkan nanti setelah adik-adik kuliah ini adik-adik mampu membuat itu semua ya. Materi ini nantinya akan berguna ketika adik-adik penelitian ya, tugas akhir ataupun skripsi. Baiklah, ada beberapa poin yang akan saya berikan untuk hari ini. Yang pertama adalah jenis penyajian data. Apa saja penyajian data itu ya? Seperti
kemudian penyajian data kualitatif, dan yang terakhir adalah penyajian data kuantitatif. Baik. Oke, penyajian data. Kira-kira ya adik-adik, kenapa sih data itu harus kita sajikan? Kenapa? Tentunya agar data cepat dimengerti dan juga memudahkan dalam menganalisis data. Agar datanya mudah dipahami supaya kita nanti gampang menganalisis datanya. Ya, dengan cara kita menyajikan data, kita bisa tahu perilaku data itu seperti apa. Nanti perilaku data itu akan menjelaskan setidaknya ya secara gambar begitu sebenarnya fenomena apa yang terjadi di lapangan, gitu ya. Kemudian bagaimana kita nanti menentukan metode analisis selanjutnya untuk data yang kita miliki. Dengan penyajian data kita bisa lihat, oh ternyata ada nih data saya satunya yang muncul sendiri. Kenapa nih ya? Kita bisa cross check lagi ke lapangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Oke, data yang telah dikumpulkan ya baik berdasar dari populasi maupun sampel itu harus kita sajikan untuk keperluan laporan ya, laporan kalau kalian skripsi mungkin, kemudian dan juga untuk analisis selanjutnya. Ya, ini perlu disajikan dengan jelas dan baik. Oke, ada 3 jenis cara untuk menyajikan data. Yang pertama adalah narasi. Yang kedua bisa melalui tabel atau daftar. Yang ketiga melalui grafik dan diagram. Kalau yang narasi, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, coba adik-adik baca. Kalau seperti ini penyajian datanya, apa yang adik-adik rasakan? Malas, ribet, sukar untuk dipahami dengan cepat ya. Harus baca berkali-kali nih supaya saya paham. Gitu ya, ini kekurangan dari narasi ya. Jadi dalam pelaporan mungkin ketika kita menanti skripsi cara menyajikan data dengan narasi sebaiknya adik-adik hindari ya. Oke, kemudian tadi sudah narasi, sekarang tabel dan grafik. Dalam penggunaan tabel dan grafik ini dibagi menjadi 2 adik-adik berdasarkan jenis datanya. Ada untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, ingat-ingat lagi pelajaran minggu lalu ya? Data kuantitatif itu apa? Data kualitatif itu apa? Oke. Oh, silakan. Gimana? Data kualitatif itu merupakan data yang tidak dapat diukur atau sejenis seperti mortalitas, terus ada jenis juga. Kalau data kualitatif merupakan data yang dapat diukur dan berupa angka yang biasanya itu seperti grafika, rumus matematika dan posisi. Untuk data kualitatif ini ada 2 juga, ada metode tabel dan metode grafik. Tapi mungkin nanti akan berbeda pada data kuantitatif ya. Data kuantitatif dia lebih banyak lagi cara untuk menyajikan datanya. Oke. Nah, saya mulai dari data kualitatif dulu. Oke, untuk data kualitatif metode tabelnya ada distribusi frekuensi relatif, tabulasi silang. Kemudian untuk diagram batang, lingkaran dan Pareto. Saya yakin 1, 2, 3, kelima metode ini mungkin adik-adik sudah pernah melihat setidaknya ya, walaupun nggak pernah bikin. Nah, yang terakhir nih yang Pareto, sebenarnya baru ya. Pareto banyak digunakan pada kegiatan quality control, ya. Nanti kita coba. Misalkan saya punya data seperti ini, ya. Contoh ada sebuah survei kepada 50 orang petani, ya. Ikan apa yang sering mereka budidaya? Ikan konsumsi. Ada ikan lele, apalagi itu? Lele, nila, mas, udang, gitu ya. Ditanya si ini petaninya, bapak membudidayakan apa? Oh, saya lele, saya ikan mas. Yang pertama
untuk tabel distribusi frekuensi ya, saya barengkan dengan frekuensi relatif. Jadi tabel distribusi frekuensi ini bentuknya seperti ini. Sebelah sini adalah kategorinya apa ya. Ini kan jenis ikan tadi ya, jenis ikan berarti ada ikan lele, ikan mas, nila, udang. Kemudian sebelah pinggirnya lagi itu adalah frekuensinya. Nah, untuk frekuensi relatif adalah frekuensi dari setiap kelas dibagi dengan total data yang kita punya. Nah, kalau persentase berarti tinggal frekuensi relatif dikalikan dengan 100 ya. Kemudian selanjutnya adalah tabulasi silang. Nah, tabulasi silang ini kita pakai biasanya untuk melihat hubungan antara variabel. Minimal ada 2 variabel ya. Kalau ini ada variabel kecamatan dan variabel jenis ikan budidaya. Nah, jadi kalau begini, adik-adik paham ini seperti apa membacanya? Paham? Paham ya? Coba siapa yang mau bantu saya membacanya? Oh boleh, Apri, silakan Apri. Jadi di kecamatan XX budidaya ikan lele ada 47 budidaya, untuk ikan nila ada 27 dan untuk udang ada 14. Sedangkan di kecamatan XY ada 40 budidaya ikan lele, 21 budidaya ikan nila dan 12 budidaya udang. Nah, untuk jumlah masing-masingnya itu dapat dilihat dari kecamatan X dan X untuk budidaya nila ada 87, budidaya ikan nilainya 48 dan udangnya 20 dari 21. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan interpretasinya? Ya, berarti total ya pembudidaya ikan lele itu berapa? Ada 87 orang. Dari budidayanya ada 48 orang. Kemudian udang ada 26 orang ya. Bayangkan dari data yang tadi yang awal tadi yang ya, pusing kan ini ketika kita buat dia jadi tabel frekuensi dan juga tabulasi silang, maka dia akan jadi lebih mudah kita pahami ya. Selanjutnya ini juga saya yakin adik-adik sering melihat ada diagram batang. Oke. Nah, untuk diagram batang seperti ini contohnya adik-adik. Jadi tinggi masing-masing batangnya ini adalah frekuensinya ya, menunjukkan banyaknya frekuensi untuk masing-masing kategori jenis ikan. Kemudian ada juga diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini paling sering juga digunakan ya. Malah ada diagram donat ya, seperti donat tengahnya bolong. Ini diagram, nah, sebenarnya sama aja ya. Ini oke. Jadi setiap slice-nya ini dia menunjukkan apa tuh masing-masing persentasenya ya. Oke. Sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Oke, Apri. Apri, maaf siapa namanya lupa saya. Gak hafal sih. Pantes. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, pada suatu sumber saya pernah baca lingkaran tersebut itu bukan dalam bentuk persen, melainkan dalam bentuk derajat. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Bu dalam membuatnya? Apakah sama seperti yang 100% Sama persentase dalam persen ataukah berbeda? Oke. Iya betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam beberapa sumber ya. Jadi ada yang menggunakan persentase, ada yang menggunakan derajat ya. Kenapa saya pakai persentase ini? Karena saya rasa ini mudah untuk kita pahami. Ini 10. Ya. Itu Pak. Ini gini ya. 3 kali 36 108 derajat. Jadi nanti adik-adik kalau punya busur 108 ya. Ini taruh lagi 90. Berarti ada sini ya. Nilainya tadi berapa persen?
13%. 30%. Oke, enak yang mana sih? Ini kan ya, persen ya. Tapi itu caranya Fatus ya? Paham Fatus? Paham. Yang lain? Oke. Nah, selanjutnya Pareto. Nah, Pareto ini adalah salah satu tools yang sering dilakukan. Dia gabungannya antara diagram batang dengan garis. Oke, batangnya ini menunjukkan permasalahan-permasalahan yang terjadi apa aja. Jadi paling kiri dia yang paling banyak, sampai ke kanan dia yang paling sedikit. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa masalah nih di suatu perusahaan ini. Ada apa tuh? Solder sort dan lain-lain. Ya, jadi yang paling banyak itu adalah solder sort, kemudian dan seterusnya. Sini makin kecil. Lalu garis yang begitu adalah frekuensi kumulatifnya. Jadi ditambahin, makanya dia akan semakin meningkat. Nah, supaya kalian nggak penasaran ya, saya kasih tugas ya. Jadi ini ada tugas, nanti adik-adik kerjakan. Begini, saya punya data seperti ini. Adik-adik diminta buat diagram Paretonya, lalu nanti adik-adik buat juga SOP-nya, ya, supaya gak banyak ikan bandeng yang cacat. Ya, kalau ikan bandengnya cacat, berarti nanti apa tuh efeknya? Nilai jualnya, ya, nilai jualnya yang akan turun. Baik, selanjutnya penyajian data untuk data kuantitatif. Ya, ada tabel distribusi frekuensi sama. Kemudian frekuensi relatif, kumulatif, diagram batang daun, ada histogram, poligon, logit, dan diagram scatter. Oke. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi dulu. Ya, ini adalah sebuah daftar ya atau tabel yang mengandung pengelompokan kelas. Jadi nanti si nilai-nilai itu kita kelompokkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada juga frekuensinya ya, namanya juga tabel distribusi frekuensi, pasti ada frekuensinya. Frekuensi adalah apa? Banyaknya data dalam setiap kelas. Oke, kegunaannya tentu saja untuk meringkas data, oke, supaya lebih mudah dipahami, ya, dan juga memungkinkan interpretasi secara visual. Kita tahu ya seperti apa. Oke, stepnya yang pertama, adik-adik urutkan dulu datanya. Jadi kalau adik-adik punya satu set data, satu gugus data, adik-adik urutkan dulu, terserah mau dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, penting diurutin ya, jangan acak-acakan. Kemudian adik-adik membuat kategori atau kelas, gitu ya. Sebenarnya tidak ada aturan pasti untuk berapa banyak kelasnya. Kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik, ya. Kemudian tentukan banyaknya kelas menggunakan rumus Stardust. Itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,22 log N. N ini apa? Jumlah sampelnya. Oke. Lalu setelah itu adik-adik tentukan intervalnya. Rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi yang sudah kita hitung dengan rumus Stardust itu ya. Oke, kemudian setelah itu adik-adik pilih ujung pertama kelasnya, adik-adik bisa pakai data yang paling kecil. Lalu adik-adik melakukan penjurusan atau tabulasi. Adik-adik hitung ada berapa, ya? Ada berapa data yang masuk ke dalam kelas-kelas itu. Misalkan saya punya data panjang benih ikan lele, ya. Ada sekian datanya. Kita mau buat tabel distribusi frekuensi. Hal pertama yang kita lakukan, ngapain tadi? Mengurutkan. Boleh. Siapa yang mau mengurutkan adik-adik? Ayo. Ada yang mau mengurutkan? Nanti dibantu teman-temannya ya. Coba ayo. Harus saya tunjuk ya berarti ya kalau begini ya. Adik mau coba mengurutkan? Bantu ya, punya ya.
kecil dulu batasnya ya. Kita ambil data yang paling kecil berarti 12 sampai 9 ya. Jadi 1 kemudian 21 sampai berapa? 30 ya. Ini ya. Ya, maka dia 0. Yang kurang dari 21,5. Tadi berapa? Ini kan ada. Dan seterusnya, ditambahin terus. Jadi semuanya ada 20. Itu juga dengan yang kurang dari, yang lebih dari. Ya, yang lebih dari 11,5 berapa? Ya, semuanya ya ada 20. Dan seterusnya sampai di bawah. Oke. Nah, lanjut grafik. Ya, yang pertama adalah histogram. Histogram ini adalah grafik dari distribusi frekuensi. Ya. Interval kelas sebagai sumbu horizontalnya, kemudian sumbu vertikalnya ini biasanya menunjukkan frekuensi atau frekuensi relatif atau persentase. Jadi adik-adik begini caranya kita jadi begini. Nah, begitu ya adik-adik. Kemudian selanjutnya saya beri tugas kedua, ya. Adik-adik cari data yang berhubungan dengan budidaya perairan, kemudian adik-adik buat diagram batang daunnya, kemudian diagram ogive dan juga scatter. Ya, tugas ini nanti adik-adik kumpulkan melalui link berikut. Nanti ini materinya akan saya bagikan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Gimana? Gak ada? Paham semuanya berarti ya materi yang tadi saya berikan? Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tentang pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya miliki. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.